Halo Cinefile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau bawain alur film yang berjudul I Am What I Am, yang artinya aku apa adanya. Film ini menarik, seru dan bisa dibilang cukup keren sih. Soalnya di film ini tuh MC-nya dibully, dicaci, dimaki, dihina, tapi tetap kuat dan semangat untuk membeli omongan para penghinanya. Yang semoga bisa ngebuat kalian makin terangkat nih ketika diremehin sama orang-orang. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan kisah dari tarian singa atau barongsai yang dari dahulu kala telah melegenda secara turun-temurun di Tiongkok. Lalu setelah itu Shin memperlihatkan seorang bocah bernama Gyun yang sedang mengayunkan sepedanya dengan tergesa-gesa. Usut punya usut, Gyun bergegas karena dirinya tak ingin ketinggalan menonton kompetisi tari singa yang digelar pada tahun ini. Di sana Gyun sangat bersemangat deh agar mendapatkan posisi terdepan. Bahkan saking terobsesinya Gyun dengan tarian singa, ia bahkan tanpa malu-malu menari di barisan pertama para penonton. Namun di saat sedang asik-asiknya menari di garda terdepan, di sana terdapat peserta kompetisi yang tak senang dengan tarian Gyun. Para peserta yang timnya bernama tim singa tersebut juga meminta angpau milik Gyun yang merupakan di mana itu adalah hadiah dari kakeknya. Merasa dirinya nggak bisa ngelawan tim tersebut karena ukuran badannya yang udah sekal-sekal, ia pun lantas memberikan angpau satu-satunya kepada tim singa di sana. Namun belum lama tim singa itu berjalan menuju panggung, tiba-tiba terdapat seseorang menggunakan kepala barongsai merah yang langsung merebut angpau milik Gyun dan mengajak ketua tim singa di sana yang bernama Jack untuk berduel mendapatkan angpau milik Gyun. Tak terima karena dipermalukan di depan para penonton yang begitu banyak, lantas para pasukan singa pun berpencar dan berlarian untuk mendapatkan si barongsai kepala merah itu. Ngelihat kejadian tersebut, Gyun yang merasa dirinya telah ditolong oleh si kepala merah pun langsung membantunya kabur dari kejaran para tim singa di sana. Pada akhirnya setelah aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan, Gyun pun dibuat terkejut ketika melihat bahwa si barongsai tersebut adalah wanita yang sangat cantik. Selain itu, ia juga mempunyai nama yang sama dengan Gyun. Nah, biar gampang kita sebut aja Gyun perempuan ini dengan nama Mei Mei ya guys. Di sana Mei Mei memberikan kepala merah miliknya kepada Gyun dengan alih-alih agar Gyun dapat mempelajari seni tari singa, terus mengikuti kompetisi paling bergengsi yang akan digelar nanti. Ternyata di poster tersebut terlihat bahwa pemenang tari singa sebelumnya adalah Mei Mei. Di sana ia sangat ingin melihat Gyun agar mengikuti kompetisi tersebut. Kemudian Mei Mei pun dengan harapan yang telah ia utarakan kepada Gyun akhirnya berpamitan pulang, meninggalkan Gyun seorang diri di sana. Setelah itu, Gyun pun menelpon orang tuanya yang sedang merantau mencari nafkah di kota Gwangju. Ayah dan ibu Gyun sangat bekerja keras untuk mencari uang agar bisa membiayai Gyun kuliah pada saatnya tiba. Terus mereka berdua pun saling mengucapkan selamat tahun baru dan menutup teleponnya. Sedangkan Gyun setelah itu berdoa agar keinginannya menjadi penari singa terhebat bisa dikabulkan. Di keesokan hari, Gyun akhirnya pergi menemui temannya yang bernama Kat, lalu mengajaknya berlatih tari singa dan mengikuti kompetisi yang ditawarkan oleh Mei Mei. Awalnya Kat menolak mentah-mentah ajakan dari Gyun karena dirasa kemampuan mereka gak lebih hanya seonggoh bocah yang menjadi beban orang tua. Namun ketika Gyun menunjukkan seorang Ciwa yang telah memberi kepala singa merah dan menyuruhnya untuk mengikuti kompetisi tersebut, Kat pun di sana langsung menyetujui ajakan dari Gyun. Lalu mereka berdua pergi bersama untuk mencari seorang pemukul drum bernama Dok.
Ketika mereka bertiga sudah berkumpul dan berencana akan mengikuti kompetisi berikut, mereka dengan pedenya langsung meminta sumbangan di pasar agar bisa membeli drum. Secara tiba-tiba terdapat satu butil telur menimpa wajah Doc yang membuatnya kehilangan kendali dan jatuh bersama-sama. Ternyata semua ini adalah ulah dari Jack bersama timnya yang masih nggak terima dengan kekalahan mereka pada saat sebelumnya. Bahkan di sana Jack merusak topeng merah yang dipegang oleh Gyun dan menghajarnya sampai babak belur. Karena kejadian tersebut, mereka bertiga sempat pasrah dengan semua yang telah terjadi. Namun setelah mereka melihat tim Jack yang sedang berlatih dengan keras, mereka pun kembali bersemangat dan bersikeras agar dapat membuktikan pada semua orang bahwa dirinya adalah penari singa terbaik yang ada di Tiongkok. Lantas pada keesokan harinya mereka bertiga berencana mencari seorang pelatih yang dapat mengajari mereka seni tari singa. Setelah bersusah payah mencari pelatih di sana, akhirnya mereka bertiga pun menemukan seorang legenda penari singa yang bernama Qiang. Di sana mereka pun terkagum-kagum saat melihat aksi menari dari si Qiang. Terus mereka akhirnya mengikuti Qiang yang sedang disuruh bininya buat ngantar ikan ke pelanggan. Mereka bertiga juga ikut membuntuti Qiang lalu meminta tolong kepadanya untuk mengajari cara menari singa dengan baik dan benar. Awalnya di sana Qiang menolak dengan sangat halus permintaan ketiga bocah tersebut. Hingga pada akhirnya Qiang pun kasihan, lalu mulai mengajari mereka cara untuk menari singa. Di sana ia melatihnya secara sembunyi-sembunyi, mengingat istrinya itu sangat melarang Qiang untuk melakukan gerakan tari singa lagi. Namun lama-kelamaan istrinya pun mulai menyadari, hingga pada akhirnya ia mengizinkan Qiang untuk melatih mereka bertiga dengan bersungguh-sungguh. Tak hanya itu, di sana ia juga memberikan sejumlah uang untuk membeli peralatan barongsai yang dibutuhkan oleh para bocah. Setelah mereka membeli peralatan barongsai, Qiang pun secara tiba-tiba mengajak anak didiknya untuk sparring melawan penari lain. Tanpa disadari, musuh itu bermain dengan cara yang sangat kasar sekali, hingga membuat rombongan Gyun tergeletak kelelahan karena sparring tersebut. Setelah kejadian itu, Qiang akhirnya melatih fisik mereka dengan sangat keras, karena itu satu-satunya kelemahan yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya tiba di mana hari kompetisi tersebut dimulai. Mereka bertiga pun datang dan bersiap untuk menunjukkan aksi barongsai. Sedangkan di sisi lain, Qiang yang pergi ke toko untuk membeli sesuatu malah harus melihat istrinya sedang bekerja mengantar ikan sendirian. Qiang yang gak tega melihat hal tersebut pun lekas kembali ke tokonya dan langsung membantu istrinya di sana. Akan tetapi istrinya itu malah memarahi Qiang karena dirinya tak turut hadir di kompetisi anak-anak didiknya pada hari itu.
Di sana istri Kyang berharap kalau suaminya itu akan memenangkan kompetisi bersama anak-anak yang telah ia latih dengan keras sebelumnya. Kembali ke mereka bertiga yang terlihat sedang bersiap melawan tim yang pernah mereka lawan ketika sparring sebelumnya. Di sana tim mereka yang dijuluki dengan ikan asin sangat diolok-olok, diejek-ejek dan diremehkan oleh para penonton di sana. Ketika Kyang sudah sampai menyusul anak didiknya, ia dibuat terkejut saat melihat timnya itu berhasil mendapatkan tiket yang menandakan kalau timnya itu lolos tanpa didampingi dirinya. Kemudian mereka semua pun merayakan kelolosannya tersebut dengan makan-makan bersama di depan toko Kyang. Akan tetapi saat sedang asyik-asyiknya makan, tiba-tiba terdapat seseorang yang mencari Gyun dan menyuruhnya pulang karena orang tuanya telah kembali dari kota Gwangju. Mendengar hal tersebut, Gyun pun langsung melepaskan makanan di tangannya, terus bergegas untuk pulang kembali ke rumahnya. Namun sesampainya di sana bukan kabar baik yang harus Gyun rasakan. Seketika ia harus sedih saat melihat ayahnya terbaring di kasur tanpa bisa melakukan apa-apa. Melihat ayah Gyun yang gak bisa bangun, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari uang berobat ayahnya di kota Gwangju. Sebelum berangkat menuju kota Guangzhou, Kyang bersama rekan-rekan timnya juga hadir mengantarkan Gyun. Di sana mereka memberi kepala barongsai merah kepada Gyun dan menyuruhnya agar tak lupa dengan cita-citanya menjadi penari singa terbaik sepanjang masa. Hingga pada akhirnya Gyun melakukan pekerjaan apapun yang ada di sana, asalkan itu bisa menghasilkan uang untuk berobat sang ayah. Di sisi lain, Kyang dan kedua muridnya juga mencari cara untuk menghasilkan uang demi membantu Gyun. Terus pada suatu malam ketika Gyun sedang mengantarkan paket, secara tiba-tiba di sana datang Mei Mei yang entah dari mana datangnya. Ia pun lantas langsung menyuruh Gyun pergi bersamanya menggunakan mobil karena sedang hujan deras di luar sana. Di dalam mobil, Mei Mei menanyai perihal kepala barongsainya yang pernah ia berikan saat pertemuan mereka dahulu kala. Lantas Gyun menjawab kalau dirinya udah gak bermain barongsai lagi karena harus bekerja agar bisa membiayai perawatan ayahnya yang sedang sakit di rumah. Mendengar hal tersebut, Mei Mei pun sedikit kecewa dan kembali mengingatkannya agar mengikuti kompetisi yang telah ia tawarkan sebelumnya. Namun di sana Gyun bersikeras dan menolak hingga pada akhirnya mereka sampai pada tujuan Gyun dan harus berpisah di sana. Setelah itu Gyun pun secara kebetulan mendapat job untuk mengantar makanan ke salah satu peserta yang mengikuti kompetisi. Lalu di sana ia dicengin abis-abisan dan diremehkan karena melihat penampilan Gyun yang sangat kurang meyakinkan. Di sisi lain, Kyang bersama anak didiknya sedang membicarakan kompetisi tari singa di keesokan hari. Di sana Kyang akhirnya terpaksa turun tangan dikarenakan Gyun yang kini nggak bisa lagi buat mengikuti kompetisi tersebut. Dirinya ingin sekali membuktikan kepada Gyun tentang arti nggak boleh menyerah saat mengejar mimpi, yaitu menjadi penari singa terbaik lalu membahagiakan orang tuanya. Terus secara tiba-tiba Gyun pun teringat dengan motivasinya yang ingin menjadi penari singa. Kemudian ia pun berlatih seorang diri di atap tempat tinggalnya. Hingga pada akhirnya tiba di mana hari kompetisi barongsai yang sangat bergengsi dimulai. Para peserta yang berjumlah 100 berbaris untuk menari gaya bebas dan melakukan tari gaya bebas yang kemudian akan dinilai oleh juri di sana. Dari sisi penonton, kita juga diperlihatkan Gyun yang datang ke acara tersebut, lalu melihat tim lamanya sedang berjuang mati-matian memenangkan lomba di sana.
Karena udah nggak tega ngelihat pelatihnya yang kesusahan saat merebut bola, tiba-tiba Gyun langsung turun tangan menggantikan Kyang yang menjadi kepala di arena kompetisi. Dengan mudahnya Gyun bersama Kat pun akhirnya berhasil mendapatkan bola yang ngebuat mereka lolos ke babak selanjutnya, yaitu memperebutkan 3 selada. Di sana tim ikan asin kembali berhasil memenangkan babak tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun melaju ke babak final melawan tim yang pernah Gyun temui pada saat mengantar makanan sebelumnya. Nah, di sana tim tersebut terkenal dengan permainan menarinya yang sangat curang dan kasar. Terus seketika para penari-penari yang dahulu selalu menghina tim ikan asin akhirnya mulai menaruh harapan agar dapat memenangkan perlombaan tersebut. Awalnya saat di babak final yang memperebutkan bunga, kedua tim ini berhasil mendapatkan bunganya secara setengah-setengah yang menandakan kalau hasilnya adalah seri. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melaju ke babak tambahan, yaitu menari barongsai di atas pasak yang sangat tinggi. Karena kedua tim itu berhasil menari barongsai dan menaiki pasak yang paling tertinggi, Gyun pun secara nekat dan tiba-tiba mulai memikirkan cara untuk melompat ke pilar langit, atau sering disebut pilar tertingginya tinggi, atau pembatas yang mengingatkan para peserta dan penonton jika selalu ada yang paling tinggi di luar sana. Istilah kata mah di atas langit masih ada langit, begitu dah. Para peserta yang telah gagal mengikuti kompetisi akhirnya mulai menyemangati Gyun agar berani melompat ke pilar langit. Bersamaan dengan datangnya Mei Mei yang langsung mengambil alih drum dengan tujuan menyemangati Gyun di sana. Melihat orang-orang yang menyemangati Gyun agar melompat ke pilar langit, lantas Gyun pun memaksakan dirinya agar melompat ke pilar tertinggi. Di sana akhirnya Gyun berhasil meletakkan kepala barongsai miliknya ke pilar tertinggi. Dan karena hal tersebut, Gyun berhasil membuat sejarah baru yang membuat para penonton terkagum-kagum, sekaligus membayar cacian dan hinaan dirinya dulu. Bersamaan dengan ayah Gyun yang mulai bangkit dari sakitnya saat sedang dirawat. Dan kemudian film pun selesai. Wah, ini film gokil sih. Ngebayangin kalau tiap hari diremehin, dicaci maki, bahkan sampai dihina, kayaknya nggak bakal kuat deh. Sedangkan Gyun sendiri, ia tetap sabar dan berpegang teguh untuk mendapatkan cita-citanya. Dan oleh karena itu kita bisa narik kesimpulan nih, kalau perjuangan itu nggak bakal mengkhianati hasil. Akhirnya dia berhasil ngedapetin keinginannya menjadi penari yang diakui oleh orang lain. Pokoknya gitu dah, kalau dicaci maki, dihina atau dibully, lawan. Kalau kamu nggak bisa atau gak berani, ya udah buktiin aja. Setuju gak nih? Nah, untuk film I Am What I Am, Movie Rastis ngasih skor 8/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Pokoknya nih, kalau kamu punya cita-cita atau keinginan yang pengen banget kamu mau, lakuin dan gak usah dengerin omongan orang lain yang malah bisa ngebuat kalian down. Istilah kata mah di dunia ini gak ada yang gak mungkin teman-teman. So mulai cuek aja sama remehan yang orang lain katakan dan mulai buktiin kalau diri kalian itu pasti bisa. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapkan banyak terima kasih nih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!